Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pemuaian zat padat, cair, dan gas. Materi IPA SMP MTS kelas 7 semester 1. Zat, baik zat padat, cair, dan gas akan mengalami perubahan ukuran bila suhunya berubah, berupa pemuaian atau penyusutan. Jika suhunya naik, maka zat akan memuai atau ukuran bertambah. Sebaliknya, jika suhunya turun, maka akan menyusut atau ukurannya berkurang. Jadi, pemuaian merupakan pertambahan ukuran panjang, luas, dan volume zat karena bertambahnya suhu. 1. Pemuaian zat padat. Terdiri dari A. Muai panjang, B. Muai luas, C. Muai volume. Muai panjang hanya terjadi pada zat padat yang memiliki luas penampang kecil. Muai panjang dapat diselidiki dengan alat Munzenberg seperti pada gambar. Selisih panjang sama dengan panjang muai, yaitu panjang besi setelah dipanaskan dikurang dengan panjang besi mula-mula. Besarnya muai panjang suatu benda bergantung pada panjang mula-mula, kenaikan suhu, dan jenis bahan. Secara matematis dituliskan LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Keterangan, LT sama dengan panjang benda pada suhu T derajat Celcius, L0 sama dengan panjang benda mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang bahan, dan delta T adalah perubahan suhu. Adapun koefisien muai panjang itu sudah konstan dan seperti pada tabel berikut. B. Muai luas. Terjadi pada benda padat berupa pelat tipis sehingga pemuaian yang terjadi pada arah memanjang dan melebar. Seperti pada gambar. Besarnya pemuaian luas bergantung pada luas mula-mula, perubahan suhu, dan jenis bahan. Secara matematis dituliskan AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T, di mana AT sama dengan luas benda pada suhu T derajat Celcius, A0 sama dengan luas benda mula-mula, beta sama dengan koefisien muai luas benda, di mana beta sama dengan 2 kali alfa. C. Muai volume. Muai volume atau muai ruang pada zat padat merupakan muai ketiga arah panjang, sehingga koefisien muai volumenya sama dengan gamma sama dengan 3 kali alfa. Secara matematis dituliskan Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Keterangan Vt sama dengan volume benda pada suhu T derajat Celcius, V0 sama dengan volume benda mula-mula, gamma atau koefisien muai volume bahan. 2. Pemuaian zat cair. Zat cair hanya dapat mengalami muai volume. Koefisien muai volume zat cair seperti pada tabel berikut. Namun, sifat muai zat cair tidak berlaku untuk air antara suhu 0 dan 4 derajat Celcius karena pada suhu ini air justru menyusut jika dipanaskan, yang disebut dengan sifat anomali air. 3. Pemuaian gas. Gas juga memiliki muai volume. Koefisien muai volume gas pada umumnya sama besar, yaitu gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Berikut contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan sifat pemuaian pada zat padat. Pemasangan roda besi pada roda pedati. Pemasangan kaca pada bingkainya yang diberi celah. Begitu juga pemasangan sambungan rel kereta api yang diberi celah agar besi tidak melengkung ketika memuai. Contoh lainnya yaitu pada pembuatan bimetal. Jika dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil.
Jika didinginkan, akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Pemanfaatan bimetal yaitu saklar otomatis pada setrika listrik, termometer bimetal, termostat bimetal, dan lampu tanda arah atau sen mobil. Pemuaian pada zat cair, contohnya botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak goreng tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika memuai, dan cairan pengisi termometer. Pemuaian pada gas yaitu meletusnya ban sepeda yang kena terik matahari. Contoh lain yaitu tutup botol terlalu rapat dapat dibuka dengan mudah jika disiram dengan air panas, karena saat dipanaskan tutup botol dari logam akan memuai lebih cepat dari botol kaca. Contoh soal. Pada suhu 20 derajat Celcius, batang besi panjangnya 2 meter. Setelah suhunya mencapai 80 derajat Celcius, panjang besi menjadi ... meter. Jika diketahui alfa sama dengan 0,000011 per derajat Celcius. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa L0 atau panjang mula-mula adalah 2 meter. Perubahan suhunya sama dengan 80 dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Alfanya sama dengan 0,000011 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah LT atau panjang besi setelah dipanaskan. Penyelesaiannya yaitu LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya, L0 2 meter dalam kurung 1 ditambah 0,00011 per derajat Celcius dikali 60 derajat Celcius. Sama dengan 2 dalam kurung 1 ditambah 6,6 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 dikali 1,00066 sama dengan 2,00132 meter. Jadi, panjang batang besi menjadi 2,00132 meter. Minyak tanah dalam sebuah wadah pada suhu 0 derajat Celcius mempunyai volume 2 liter. Jika koefisien muai volume minyak tanah 0,00955 per derajat Celcius, berapakah pertambahan volume minyak tanah tersebut pada suhu 100 derajat Celcius? Penyelesaian. Diketahui volume awal sama dengan 2 liter, gamma sama dengan 0,00955 per derajat Celcius, delta T sama dengan 100 dikurang 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Jawab, Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Vt itu adalah volume minyak tanah setelah dipanaskan, V0 adalah volume mula-mula. Sama dengan kita masukkan angka-angkanya, V0-nya 2 liter dalam kurung 1 ditambah 0,00955 per derajat Celcius untuk gammanya dikali 100 derajat Celcius untuk delta T atau perubahan suhunya tadi. Sama dengan 2 liter dalam kurung 1 ditambah 0,0955 sama dengan 2,191 liter. Karena yang ditanyakan adalah pertambahan volume minyak tanah, maka Vt dikurang V0 sama dengan 2,191 dikurang 2 liter sama dengan 0,191 liter. Jadi, volume minyak tanah tersebut bertambah sebesar 0,191 liter. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.